baik-baik saja, tapi senantiasa berpikir untuk menjadi lebih baik dan berkembang setiap tahunnya. Ya. Baik, ada 3 dari masukan ini. Nomor 1, saya boleh memberikan ilustrasi Bapak Ibu tentang bunga kita. Ya. Kalau kita cermati dari sini, saya juga belajar dengan perbankan Bapak Ibu bersama Bapak Ibu. Yang nomor 1, kita cermati bahwa bunga kita itu per bulan 0,8% ya untuk pinjaman. Sedang saya ingin sebut satu bank karena menjadikan referensi bagi kami, yaitu salah satunya adalah BNI. Yang BNI berani saya sebutkan karena tidak ada di dalam luar ruang, yang ada adalah VSI Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu terapan ya, langsung di BNI-nya. Di BNI kalau kita slide di iklan itu adalah 8,59% per tahun flat. Ya. Artinya kalau kita lihat dari formula yang kita lihat, kita sama-sama dua-duanya ini yang berbeda, itu kita jadikan bunga efektif. Ya. Bunga efektifnya itu seperti apa dalam 1 tahun sama-sama. Maka dari lewat ini bisa kita lihat lewat persamaan ini untuk bisa menjadikan 0,84% per bulan dari KPRI ini kalau kita hitung per tahunnya menjadi 10,52% per tahun. Itu flatnya. Kalau karena menggunakan menurun 0,84. Kalau kita lihat 859 per tahun secara flat, ya, kalau lihat sepintas 10,52 lebih besar ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat dari persamaan untuk pendekatan flat, maka ada perhitungan flat itu dikalikan ada formula kalau Bapak Ibu penelitian untuk tingkat ketelitian 0,5 dan 0,1 ada 1 ya Bapak Ibu, ini sama di perbankan ada 1,75, ada 1,8, ada 2 Bapak Ibu. Nah ini kita kalikan flat itu dengan 1,2, maka 1,8 moderat lah Bapak Ibu. Ya sehingga nilai bunga efektifnya menjadikan 15,46. Lebih besar Bapak Ibu. Boleh nanti banding pemasukannya. Maka kalau kita lihat kalau 12 bulan akan kalau kita pinjam 100 juta Bapak Ibu, simulasinya Bapak Ibu 1 tahun di KPRI menjadikan 105,54 juta. Kalau di bank selain di luar KPRI akan menjadikan 108,59 juta. Gambaran itu. Kalau tenornya semakin panjang, ya seperti bisa 20 tahun, tentunya lebih besar Bapak Ibu. Makanya di perbankan di luar KPRI itu kita mau memutuskan, ya, kan kena penalti ya Bapak Ibu. Ya. Kalau di KPRI di hati Bapak Ibu mau putus langsung putus tanpa ada denda-denda. Sangat baik ya menurut saya. Saya justru sangat merasakan pada waktu kita itu kan nggak kepingin punya hutang ya Bapak Ibu. Tapi pada waktu rekan-rekan kita, seperti ada rekan kita, ada tunggakan, pada waktu mereka hak hidup sudah habis, ya, dipanggil yang Maha Esa, dapat tercover, lunas itu hutangnya yang di bawah 200 juta ke bawah. Betapa sangat berharganya bagi keluarga, dan itu tidak akan terjadi di bangsa KPRI. Saya kira itu gambarannya Bapak Ibu untuk nomor 1. Tentang nomor 2 untuk alarm sangat baik. Ini pengalaman kami Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Bapak Purbaya yang kita menggelontorkan 50 miliar di tiap triliun ya, triliun di tiap perbankan. Kami seringkali perbankan itu ke tempat kami.
sebagai ke tempat kita, yaitu di KPRI UM ini. Ini bisa menjadikan indikator berapa kok minta dana kita itu ditaruh di tempatnya, ya kan sudah digelontor, Bapak Ibu. Ternyata punya program yang lain di gelontor. Ternyata bank itu mampu membidik harga emas yang selalu meningkat. Maka 50 triliun itu diberikan semua. Kebanyakan seperti itu kebijakannya. Maka tetap saja mereka membutuhkan fresh money untuk dia putar ya, di perbankan. Sehingga tidak perlu khawatir, Bapak Ibu coba cermati sejak tadi saya lihat 2 minggu yang lalu dalam persiapan ini, saya lihat komparasi perbankan ternyata tidak berubah banyak. Jadi nomor 2 seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nomor 3 saran yang cukup baik, kita akan bisa memberikan produk-produk yang lain. Seperti Sepintar itu ada unit jasa yang baru Bapak Ibu. Unit jasa baru, kita juga menawarkan iklan-iklan. Ada di sliding di iklan itu. Ya. Kita tawarkan 1 juta untuk diputar di situ. Nah, berapa slide yang akan mutar secara otomatis. Perbankan per bulan 1 juta itu dengan senang hati Bapak Ibu. Belum nanti produk-produk yang lain. Nah itu adalah unit nomor 3 yang kita pertimbangkan. Semoga tahun 2026 itu bisa memberikan kontribusi dari jasa yang baru selain di pos-posan. Ada tambahan rekan-rekan pengurus? Iya. Terima kasih Pak Ketua. Terkait yang terakhir kami sedikit menambahkan. Jadi memang untuk utusan anggota periode kali ini kami tergolong baru. Ada yang baru tapi rasa lama. Jadi para utusan itu ada yang dulunya jadi saya lihat dari teman-teman itu ada yang sudah pernah, ini ada Pak Karno tadi saya lihat, ada Pak Lais yang dari unit yang lain, yang sempat tidak menjadi utusan sekarang kembali lagi. Tapi yang kami lihat dari para utusan ini lebih banyak yang baru untuk utusan anggota periode ini. Tapi saya kira untuk program-program KPRI yang selama ini kita tawarkan dan sebagainya itu hampir semuanya sudah sangat familiar, sangat memahami terkait dengan kondisi program-program yang sudah ada. Dan saya hanya menanggapi yang terkait nomor 3 tadi ya. Di KPRI jangan lupa kita juga melayani pembelian di segala lini ya. Sambil contoh ya, ketika Bapak Ibu bertugas ke Jakarta atau mungkin sedang umroh dan sebagainya, ketika memerlukan kebutuhan di sana itu sangat mudah sekali. Jadi cukup belanja barang di sana dan sebagainya, nanti pulang kwitansinya ditukar, itu kita juga bisa melayani seperti itu. Jadi sangat fleksibel sekali. Termasuk terkait dengan pengadaan rumah. Ya selama ini kita melakukan kerjasama. Ya. Bapak Ibu kalau ada yang anggota dari unit Bapak Ibu sekalian yang berkeinginan mengambil rumah atau tanah atau properti yang lain, selama itu bisa dan jaminan atau yang akan dibayarkan pada angsuran itu cukup, akan sangat-sangat kami fasilitasi. Seperti contohnya nggak mau ngambil di perumahan ya, kita ngambil sendiri tanah di sana. Cukup kerjasama dengan KPRI, nanti di sana transaksi dan sebagainya bisa dilaksanakan secara personal, baru terkait dengan pembayaran bisa diarahkan ke KPRI. Jadi sangat fleksibel sekali, meskipun kita tidak bekerja sama dengan properti, tapi kita lebih
fleksibel untuk transaksi-transaksi di luar itu sebenarnya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah ini beberapa tanggapan yang sudah pengurus tanggapi ketika di-share di grup terkait dengan rancangan kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja. Itu Bapak Ibu saya kira sudah membaca semuanya dan beberapa telah memberikan pertanyaan yang insya Allah sudah kami tanggapi semuanya. Mungkin nanti juga akan kami buka termin khusus yang secara offline untuk tanya jawab langsung. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni tambahannya. Kita masuk di ke-6, yaitu bidang organisasi dan anggota perlu dioptimalkan lagi supaya menarik anggota baru. Ya. Kemudian bidang sosial sama diklat, mohon jika memungkinkan memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang benar-benar kurang mampu. Ya. Kemudian yang ketiga, bantuan santunan rawat inap mohon dinaikkan. Ya. Masuk saran-sarannya cukup operasional. Bapak Ibu, kalau kita lihat menarik anggota di data kami sekitar 77 yang belum. Tadi kita cermati sama-sama, Bu Warek mengungkapkan ternyata ada 400 lebih. Ya. Ini menjadikan semangat, semoga bisa menambah. Kita akan coba menayangkan. Dibanding yang tahun yang lalu, itu adalah anggota kita dari ASN maupun non-ASN itu adalah sejumlah 2.110. Nah kemudian saat ini menjadi 2.177. Ya, sehingga ada peningkatan 67. Ternyata masih banyak yang harus kita kembangkan terus. Ya. Semoga kerjasama kita bisa lebih cepat, anggota kita lebih optimal. UB, ya, UB itu anggotanya 5.400-an Bapak Ibu. Jadi